Kebencian Dr. Worm terhadap Ryukendo semakin menjadi-jadi, tapi ia juga bersyukur atas pertumbuhan tuan mereka yaitu Daimao sudah menuju fase akhir. Dr. Worm kemudian memiliki rencana yang mana melibatkan Madan Ki jenis Thunder Ki. Dr. Worm menawari Thunder Ki kepada Jack Moon. Jack Moon kemudian menerima Thunder Ki dari Dr. Worm. Namun Jack Moon sendiri menyadari bahwa para iblis tak akan kuat menggunakan Madan Ki. Itulah mengapa Ryukendo dan Ryugano selalu memenangkan pertarungan. Kedua iblis itu sempat cekcok karena perbedaan strategi, yang mana Dr. Worm sendiri hanya menginginkan energi negatif dan ia tak peduli menang atau kalah dalam pertarungan. Sedangkan Jack Moon menginginkan kemenangan atas pertarungan melawan Ryukendo. Dengan menggunakan pedang, Jack Moon mendapati bagian tubuhnya. Bagian tubuh itu kemudian dimasukkan ke dalam wadah dan Dr. Worm diminta untuk melawan Ryukendo. Jack Moon kemudian memberikan Thunder Ki kembali kepada Dr. Worm untuk sebagai bahan dari pembuatan bayangan tersebut. Jadilah bayangan dari Jack Moon dengan kekuatan petir. Bayangan itu kemudian diberi nama Beremon oleh Jack Moon. Beremon kemudian menyerang kota Akebono. Akibatnya, listrik di kota Akebono mengalami konslet. Beremon kemudian diserang oleh pasukan khusus yang melindungi kota Akebono. Di lain sisi, Sot merencanakan sebuah strategi. Karena musuhnya lebih kuat, jadi Kapten Hamachi menginstruksikan agar Ryukendo dan Ryugano tidak turun tangan melawan Beremon, agar tidak menyia-nyiakan tenaga mereka. Mereka akhirnya menemukan sebuah strategi dengan keluar secara bersamaan tanpa harus ketahuan identitas mereka. Rencana pun dimulai, Kenji dan Fudo kemudian berubah menjadi Ryukendo dan Ryugano. Sedangkan Kapten Hamachi, Setoyama, dan Rin menggunakan tank milik Dr. Worm yang baru saja mereka perbaiki. Dengan memojokkan Beremon, rencana mereka berjalan mulus. Kini mereka menjalankan rencana selanjutnya dengan menyerang Beremon, yang mana Kenji menyerang Beremon dengan menggunakan Fire Kong hingga Beremon berhasil dikurung ke dalam tank. Namun Beremon berhasil keluar dari kurungan dengan menggunakan kekuatan penuhnya. Akan tetapi kekuatan yang ia keluarkan malah menjadi bumerang senjata makan tuan, hingga Beremon lenyap dan memunculkan Thunder Ki. Thunder Ki itu kemudian diambil oleh Jack Moon yang baru saja melihat bayangannya kalah. Ryukendo dan Ryugano kemudian melawan Jack Moon. Jack Moon kemudian mengungkit masa lalu, masa di mana pertarungan Ryukendo melawan Jack Moon. Karena melihat kekuatannya di atas Ryukendo, Jack Moon kemudian memberikan Thunder Ki pada Ryukendo. Jack Moon kemudian menantang Ryukendo untuk menggunakan Thunder Ki. Jika tidak, Jack Moon mengancam bahwa ia akan menyerang teman-temannya. Namun Setoyama si ilmuwan Sot melarang Kenji untuk menggunakannya, dikarenakan Madan Ki itu belum diekstrak dan masih belum stabil. Jika Kenji bersikeras menggunakannya, dikhawatirkan terjadi yang tidak diinginkan. Namun Kenji mengabaikan Setoyama dan teman-temannya. Kenji akhirnya menggunakan Madan Ki tersebut. Akibatnya Kenji dan Genkiryuken tersengat listrik. Jack Moon kemudian menjelaskan bahwa Thunder Ki itu menyerap energi kehidupan. Bahkan Ryuken Ki yang digunakan untuk Kenji berubah juga terlepas. Hal itu membuat Kenji tak bisa berubah lagi menjadi Ryukendo karena Genkiryuken mengalami kerusakan. Jack Moon kemudian pergi meninggalkan mereka setelah puas melihat penderitaan Kenji. Keesokan harinya Kenji berlatih dan mencoba untuk berubah, namun Genkiryuken tidak merespon sedikit pun. Di samping itu, di kota Akebono muncullah kastil milik Jack Moon. Hal itu juga dideteksi oleh Sot. Kapten Hamachi menyuruh Rin untuk mengumumkan bahwa warga harus dievakuasi. Kastil itu kemudian mengeluarkan petir dan menyebabkan gempa atas perintah dari Jack Moon. Tindakan Jack Moon sendiri ditentang oleh Dr. Worm, karena jika membunuh manusia, maka Dr. Worm tidak akan bisa mengumpulkan energi negatif. Namun Jack Moon mengabaikan Dr. Worm. Dan sejak saat itulah Dr. Worm dan Jack Moon berpisah. Di lain sisi, Sot menyusun strategi untuk mengatasi perlawanan Jack Moon. Pesawat tempur juga dikerahkan guna melawan Jack Moon. Ryugano juga menyerang kastil tersebut, namun kastil milik Jack Moon masih terlalu kuat. Pertarungan itu menyebabkan salah satu pesawat tempur mengalami kerusakan. Kenji yang melihat kejadian itu meminta kekuatan pada Genkiryuken untuk segera bangkit. Hingga pada akhirnya Genkiryuken bangkit dan Kenji bisa berubah menjadi Ryukendo kembali. Dengan menaiki Brave Leon, Ryukendo kemudian terbang dan menyerang kastil Jack Moon. Ryugano kemudian juga membantu dengan Dragon Cannon miliknya, namun kastil itu tidak tergores sedikit pun.
Kenji kemudian meminta Setoyama untuk mengirimkan Thunder Ki kepadanya. Namun proses ekstrak belum selesai. Akan tetapi Kenji terus meminta untuk mengirimkan Thunder Ki tersebut. Setoyama pun percaya pada Kenji dan mengirimkan Thunder Ki. Dengan menggunakan Thunder Ki, Kenji juga mengeluarkan jurus serangan miliknya. Akhirnya, kastil Jack Moon terbelah menjadi dua. Meskipun berhasil menghancurkan kastil, namun puing-puing kastil juga membahayakan warga kota Akebono. Setoyama kemudian menggunakan portal untuk mengirim puing-puing tersebut ke tempat yang lebih aman. Beberapa hari setelah kejadian itu, kota Akebono dikejutkan dengan kriminal Dobunezumi. Kenji kemudian melakukan penyamaran sebagai tukang listrik dan Fudo melakukan pengawasan dari jarak jauh. Kenji kemudian mengawasi pabrik yang diduga tempat persembunyian Dobunezumi. Benar saja, Dobunezumi berada di sekitaran pabrik. Kenji yang mempergoki langsung mengejar kriminal tersebut. Namun Kenji malah terjatuh hingga kepalanya membentur tanah. Saat terbangun, ia melihat Ryugano menyerang para iblis Tsukaima. Ryugano kemudian mengalami dirinya melemah setelah terkena serangan iblis Tsukaima. Kenji kemudian mencoba menolong Fudo, namun Fudo marah kepada Kenji saat Kenji memanggil nama Fudo. Mereka kemudian bersembunyi terlebih dahulu saat Tsukaima akan mendekati mereka. Fudo kemudian menanyakan kepada Kenji bahwa siapa Kenji sebenarnya. Kenji tak percaya bahwa Fudo mengalami amnesia. Kenji pun meyakinkan pada Fudo bahwa Kenji merupakan anggota SHOT juga. Namun Kenji melakukan kesalahan di mana Kenji meninggalkan Genkiryuken di mobil Fudo saat dirinya mengejar kriminal Dobunezumi. Kenji pun menjelaskan pada Fudo tentang kisahnya. Namun Fudo tak percaya pada semua cerita Kenji. Beruntungnya, Garyugan menjelaskan pada mereka berdua bahwa Kenji mengalami time slip, yang mana datang dari masa depan ke masa lalu. Fudo kemudian mempercayai pada Kenji bahwa Kenji adalah anggota SHOT dan Madan Warrior. Kenji juga membantu menolong Fudo akibat luka yang disebabkan oleh Tsukaima. Kenji kemudian pergi untuk mengambil segelas air, namun Kenji malah dihadang oleh Tsukaima. Fudo yang melihat kejadian itu memaksa dirinya untuk berubah, namun hal itu tidak bisa karena tubuh Fudo masih lemah. Tak punya pilihan lain, Fudo kemudian menyerahkan diri sebagai penukaran agar Kenji terlepas. Akan tetapi, itu hanyalah tipu daya Fudo hingga dirinya berhasil mengalahkan Tsukaima. Kenji pun menghilang dan sadar di waktu ia mengejar kriminal. Kriminal itu akhirnya berhasil ditangkap. Kenji kemudian bertanya pada Garyugan tentang time slip itu, dan Garyugan membenarkan kejadian itu bahwa Kenji dan Fudo ditakdirkan bertemu. Saat mereka mendengar penjelasan Garyugan, tiba-tiba kriminal Dobunezumi berhasil melepaskan diri dan memasang borgol pada Kenji dan Fudo. Beberapa hari kemudian muncullah iblis bernama Lady Gold yang juga akan mengalahkan Ryukendo dan Ryugano. Ia juga menyamar menjadi manusia dengan bola merah miliknya. Saat di jembatan, ia bertemu dengan sosok orang berambut pirang. Sosok berambut pirang itu mengetahui bahwa wanita itu adalah iblis yang menyamar. Namun ia hanya mengabaikan wanita tersebut. Lady Gold kemudian menjalankan rencana yang dibantu oleh Tsukaima. Hal itu diketahui oleh SHOT dan Madan Warrior yang kemudian turun tangan untuk mengatasi para iblis. Lady Gold kemudian mengeluarkan jurusnya yang mana membuat tipu muslihat. Sebelumnya, Kaori dipengaruhi Lady Gold dengan sihirnya, sehingga ia melihat kedua polwan diserang Ryukendo, padahal yang sebenarnya adalah Demon Fist milik Lady Gold. Hal itu disaksikan oleh Kaori yang melihat bahwa Ryukendo menyerang kedua polwan. Berita dari Kaori kemudian menyebar luas di kota Akebono bahwa Ryukendo menyerang kedua polwan. Kenji dan Fudo yang menyaksikan sendiri bahwa mereka berdua sedang difitnah. Hanya dengan satu gosip dapat menghancurkan semuanya. Energi negatif yang banyak kemudian terkumpul dan terkirim ke telur Daimao. Lady Gold kemudian mengeluarkan serangan berikutnya dengan mengeluarkan tiruan Ryukendo dengan ukuran raksasa. Kenji dan Fudo kemudian berubah menjadi Ryukendo dan Ryugano. Kemunculan Ryukendo sudah tidak mendapat kepercayaan lagi oleh warga. Ryukendo raksasa kemudian menyerang Ryukendo asli. Pertarungan itu juga disaksikan oleh warga kota Akebono. Mereka kemudian meragukan tentang Ryukendo yang asli. Setoyama kemudian menghubungi mereka berdua untuk mengalahkan sumber terlebih dahulu. Maka nantinya Ryukendo tiruan akan lenyap. Kenji kemudian membekukan Ryukendo tiruan dan mencari keberadaan sumbernya. Pada akhirnya mereka menemukan Lady Gold yang merupakan sumber pengendali Ryukendo tiruan.
Kecepatan Lady Gold tak mampu ditandingi oleh kedua Madan Warrior. Lady Gold juga mengeluarkan Demon Beast-nya, yaitu Ganymede, Eurypia, dan Phobos. Pertarungan itu membuat kedua Madan Warrior kesulitan. Namun bersama kesulitan ada kemudahan, tak lama kemudian datanglah kesatria yang menolong mereka. Namun karena tidak ingin orang lain mengganggunya, kesatria tersebut menyerang Kenji dan Fudo dan mengejar Lady Gold yang mencoba melarikan diri. Namun sayang, Lady Gold berhasil melarikan diri. Setelah kepergian Lady Gold, kini mereka disibukkan dengan Ryukendo Tiruan. Dengan kekuatan Ryukendo asli, ia pun berhasil mengalahkan Ryukendo Tiruan. Setelah Ryukendo KW berhasil dikalahkan, para warga mempercayai Ryukendo adalah pahlawan mereka. Esok harinya, Lady Gold menyerang warga kembali dengan menyebarkan virus sihir yang memunculkan besi di tubuh seseorang targetnya. Semula 6 korban kini menjadi puluhan korban. Korban yang terkena virus tersebut tak bisa mengendalikan tubuhnya hingga Ryukendo harus turun tangan. Namun usahanya belum berhasil. Sot juga menyusun rencana guna mencegah merebaknya virus tersebut. Kenji yang keluar untuk melihat keadaan kota Akebono bertemu dengan pria berambut pirang yang bernama Koichi. Kenji dan Gen Ryuken kemudian mencurigai Koichi setelah Zen Ryujin milik Koichi berbicara. Alhasil, Koichi dimata-matai oleh Kenji dan Fudo. Kenji kemudian memergoki Koichi karena Koichi disangka akan menyerang Kaori. Padahal yang sebenarnya Koichi hanya menghilangkan serangga yang dibuat oleh iblis yang hinggap di leher Kaori. Serangga tersebut menghinggapi Kaori untuk menyerap bau bunga dan menyebarkan virus besi. Koichi berpikiran bahwa para iblis akan menggunakan bunga tersebut untuk menyerang warga. Karena Koichi ingin pergi, Fudo pun mencoba menghadangnya, namun itu sia-sia. Mereka kemudian mengejar Koichi, namun Shitoyama menyuruh mereka untuk menemukan dan mengalahkan sang pencipta virus terlebih dahulu. Koichi kemudian memperlihatkan kepada mereka berdua bahwa strategi iblis ini sangatlah rumit. Koichi kemudian menunjukkan kepada mereka berdua dengan memberikan bunga ke sebuah cairan, muncullah serangga raksasa. Kenji dan Fudo kemudian berubah dan melawan serangga raksasa itu. Para Tsukaima juga dikerahkan untuk menghambat kedua Madan Warrior. Melihat kedua Madan Warrior kesulitan, Koichi kemudian berubah menjadi Ryujino dengan Zen Ryujin miliknya. Ia juga mengeluarkan Juo-nya dan bersatu dengannya. Dengan jurus Rangei, Ryujino mampu menghancurkan serangga tersebut, dan virus yang menyerang warga hilang sepenuhnya. Madan Ki yang ada di tubuh serangga tersebut diambil oleh Koichi. Di lain sisi, Kapten Amatsu yang sempat melihat-lihat dokumen yang disimpan oleh salah satu instansi ternama berkemungkinan bahwa itu adalah Black Shot. Black Shot sendiri masih misterius dan belum terungkap, namun dalam foto itu diketahui bahwa itu merupakan Ryujino. Di samping itu, kota Akebono dikejutkan dengan munculnya benda berbentuk bola. Dr. Worm yang mengetahui benda itu tidak mengetahui dari mana asal-usulnya. Tiba-tiba bola itu berubah menjadi iblis Rock Crimson. Ryukendo dan Ryugano kemudian bertarung dengan Rock Crimson yang dibantu oleh Demon Beast. Pertarungan itu singkatnya dimenangkan oleh Rock Crimson. Rock Crimson kemudian mendatangi Dr. Worm. Ia di situ untuk menawarkan diri membantu Dr. Worm. Tiba-tiba Lady Gold juga datang, namun kedatangannya hanya mengejek dan meremehkan Rock Crimson. Di lain sisi, kedua Madan Warrior mengalami luka-luka. Mereka juga harus memikirkan rencana untuk memperkuat persenjataan mereka, karena musuh mereka juga semakin kuat. Jika mereka tertinggal sedikit saja, maka kecil kemungkinan untuk bisa menjaga warga. Shitoyama kemudian menunjukkan sebuah Madan Ki, namun Madan Ki tersebut masih sulit untuk diekstrak. Ia berpikiran bahwa Madan Ki tersebut harus diisi oleh sumber tenaga yang besar. Fudo kemudian berinisiatif untuk mencarikan energi tersebut, namun sempat ditolak oleh Shitoyama dan Rin karena tubuh Fudo masih lemah. Fudo bertekad untuk mengisi daya tersebut, karena jika mereka tidak melakukannya, maka Sot akan kesulitan nantinya melawan para Jamanga. Fudo kemudian membawa Madan Ki dan pergi ke suatu tempat. Di situ ia juga berubah menjadi Ryugano. Dengan memasuki portal, Fudo menemukan sumber pengisian. Tapi di dalam tempat itu muncullah para Tsukaima yang menghadang Fudo. Di samping itu, Ryukendo datang ke pusat kota untuk mengatasi Rock Crimson yang datang ke kota. Dengan tubuh terluka, Kenji berusaha untuk mengalahkan Rock Crimson. Tak lama kemudian, datanglah Koichi yang berubah menjadi Ryujino. Di samping itu, Fudo dibantu oleh Shitoyama untuk mengucapkan kalimat mantra agar Madan Ki terisi oleh energi.
hingga pada akhirnya ia berhasil mengisikan energi pada Madan Ki. Walaupun ia mendapati tubuh yang memar dan luka akibat bertarung dengan Tsukaima, Fudo kemudian memberikan Madan Ki pada Kenji untuk digunakan. Kenji kemudian menggunakan kunci itu dan muncullah senjata Madan Dagger. Dengan menggunakan senjata itu, Ryukendo mampu mengurung Rock Crimson. Namun tiba-tiba Genki-Ryoken dan Madan Dagger terlepas dari genggaman Kenji. Kedua senjata itu kemudian bersatu dan jadilah senjata Twin Edge Genki-Ryoken. Dengan serangan yang dikeluarkan dari senjata tersebut, Ryukendo mampu mengalahkan Rock Crimson. Melihat Rock Crimson kalah, pada malam harinya Lady Gold menyerang warga dan menjadikan warga yang tertidur mengalami mimpi buruk menggunakan sihirnya, termasuk Kenji. Namun Kenji berhasil dibangunkan oleh Genki-Ryoken. Tak hanya Kenji dan warga kota Akebono, namun Koichi juga mengalami mimpi buruk. Akan tetapi, Koichi berhasil dibangunkan oleh Zanryu Jinnya. Menyadari sihir tersebar di kota Akebono, Madan Warrior kemudian bergerak untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kenji dan Fudo kemudian bertarung dengan Tsukaima yang menghadang mereka. Tak lama kemudian, Ryujino datang dan melawan Lady Gold. Koichi yang bertarung melawan Lady Gold masih teringat mimpi buruknya, di mana masa kelamnya Koichi adalah melihat orang tuanya dibunuh oleh Amachi Komandan SWORD. Oleh karena itu, ia sangat membenci SWORD. Itulah kenapa ia menganggap dirinya sebagai Black SWORD. Semua anggota SWORD terdiam setelah mendengar perkataan Koichi tentang masa lalunya terhadap Kapten Amachi. Beruntung, Koichi berhasil menyerang Lady Gold, namun Lady Gold berhasil meloloskan diri. Semua warga yang mengalami mimpi buruk kemudian terbangun dan kebingungan. Lady Gold mempunyai rencana dengan memanfaatkan kelemahan Ryujino, yang mana itu adalah hati yang rapuh yang diselimuti kesedihan masa lalu. Demon Beast Lady Gold kemudian dikerahkan untuk menyerang Koichi. Dengan memanfaatkan sihir, Koichi kemudian pingsan. Dalam mimpinya, ia melihat kejadian masa lalu. Ia melihat ayah, ibunya, bahkan dirinya masa kecil. Karena ia dendam pada Kapten Amachi, hati yang diselubungi dendam dan trauma membuat tubuhnya berniat untuk menghancurkan Madan Warrior dan Kapten Amachi. Namun tindakan Koichi diketahui oleh Fudo. Keduanya kemudian bertarung. Singkatnya, Koichi berhasil mengalahkan Fudo. Koichi kemudian mendatangi Kenji untuk bertarung dengannya. Karena Kenji sudah mengetahuinya, ia sudah bersiap dengan menjadi Thunder Ryukendo dan menggunakan Madan Dagger. Lagi-lagi kecepatan Ryujino berhasil mengalahkan Ryukendo. Koichi kemudian menemui Kapten Amachi setelah mengalahkan kedua Madan Warrior. Namun, Ryukendo mencoba menghentikan tindakan Ryujino yang akan menyerang Kapten Amachi. Karena amarah yang melonjak, Ryujino kemudian pergi meninggalkan Kapten Amachi dan akan menyerang kota Akebono. Dengan menggunakan Delta Shadow, Ryujino bisa lebih cepat menghancurkan kota Akebono. Di lain sisi, tiba-tiba Genki-Ryoken merasakan ada kekuatan dari Madan Dagger. Setoyama juga menyadari bahwa Madan Dagger bisa memanggil Zuo Thunder Eagle. Setelah Ryukendo memanggil Thunder Eagle, Zuo tersebut langsung menyerang Ryujino. Ryukendo kemudian bersatu dengan Thunder Eagle. Pertarungan itu akhirnya dimulai. Saat mereka beradu kekuatan, muncullah lubang yang menyedot mereka berdua, hingga mereka mendarat di dalam suatu ruangan. Di dalam dunia tersebut, mereka memasuki waktu 10 tahun yang lalu, dan melihat orang tua Koichi meninggal dalam ledakan. Tiba-tiba mereka terlempar kembali ke tempat Kapten Amachi semula. Koichi kemudian pergi meninggalkan mereka berdua setelah melihat luka Kapten Amachi yang disebabkan tragedi 10 tahun yang lalu. Kini Koichi mengetahui yang sebenarnya, di mana kedua orang tuanya tidak dibunuh oleh Kapten Amachi, melainkan terkena ledakan yang disebabkan kerusakan sistem. Beberapa hari kemudian, kota Akebono dikejutkan dengan arwah yang mati menjadi hidup kembali. Itu merupakan ulah dari iblis bernama Beyond Dark. Para arwah yang mati itu juga mengincar Kenji yang bersama Komachi. Akibat sihir dari Beyond Dark, Komachi menjadi bangkit kembali namun tidak terpengaruh oleh Beyond Dark. Komachi sendiri dulunya adalah seseorang yang hidup, namun ia kemudian menjadi hantu dan hanya Kenji dan Genki-Ryoken saja yang bisa melihatnya. Kenji kemudian bertarung dengan Beyond Dark setelah para prajurit bawahannya Beyond Dark berhasil dikalahkan oleh Kenji. Beruntungnya, Beyond Dark berhasil dikalahkan Kenji. Akibatnya, para arwah itu kembali seperti semula. Hal itu membuat Komachi bersedih karena tidak bisa menjadi manusia lagi seutuhnya. Setelah menghilangnya Beyond Dark, esok harinya muncullah Iblis Kadal. Namun Iblis Kadal itu terlalu lemah bagi Ryukendo dan Ryugano,
sehingga kedua Maiden Warrior berhasil memenangkan pertarungan.